Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Ternate. Hal yang akan pertama saya bahas yaitu tentang awal berdiri Kerajaan Ternate. Pada dasarnya, Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Baap Masyur Malamo pada 1257 Masehi, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Awalnya, agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14. Namun, keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Mahrum. Dalam perkembangannya, Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Baabullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Ternate secara singkat. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau yang disebut dengan momole. Lalu, 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan. Tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun dari Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perampok pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Chiko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baap Masyur Malamo. Lalu, bagaimana cara agama Islam dapat masuk ke kerajaan Ternate? Jadi, pada awalnya agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14. Sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Mahrum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datanglah seorang alim dari Jawa yang bernama Maulana Hussein. Ia mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran serta menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, serta masyarakat semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara tahun 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan sultan. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Bahabula juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Shah bin Mundafar Shah, yang dinobatkan pada 18 Desember 2021. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng, yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi, ketika Sultan Bahabula berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Bahabula
Pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Bahabullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Berikut adalah peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama, ada Istana Kesultanan Ternate itu sendiri. Yang kedua, Masjid Jami Kesultanan Ternate. Yang ketiga, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Dan yang keempat, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, yaitu ada alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil dari internet. Foto yang paling kiri yaitu Masjid Jami Kesultanan Ternate. Yang tengah, Kompleks Pemakaman Kerajaan Ternate. Dan yang kanan, Singgasana Raja. Berikut adalah beberapa dokumentasi benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya berharap informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.